Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita atau Sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah. Mengawali seluruh aktivitas kita di hari ini dalam pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa, dan karena itu kuasanya terus melingkupi kita di dalam menjalani akan setiap tanggung jawab kita di hari ini. Kita dasarkan semuanya di dalam firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Karena itu mari kita berdoa. Kepadamu puji-pujian, mada hormat syukur kami angkat ya Tuhan, ya Allah kami. Memaknai bahwa hari hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami, semua ada dalam kuasa kasih-Mu. Dan karena itu kami bersyukur atas hari baru Engkau anugerahkan bagi kami. Sukacita dan syukur yang terus kami dasarkan di dalam pemaknaan firman Tuhan yang menjadi terang rambu bagi kami di dalam menjalani hari ini. Kami semuanya dasarkan di dalam permohonan kepada Tuhan, sehingga firman-Mu senantiasa memperteguh akan iman, pengharapan, dan percaya kami untuk terus melekat di dalam Kristus. Dan karena itu Tuhan, berbicaralah, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam dan melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Amin. Firman Tuhan. Dari bacaan kita diberikan tema untuk kita renungkan dan hayati bersama, yaitu kekuatan dahsyat. Kekuatan dahsyat. Saudara-saudara, Daniel mendapat penglihatan di tempat tidurnya pada tahun pertama pemerintahan Raja Belshazzar. Tampak baginya 4 binatang besar naik ke laut, yang satu berbeda dengan yang lainnya. 4 binatang ini menggambarkan bangsa-bangsa kafir yang akan datang. Daniel melihat suatu gambaran tentang ancaman bahaya besar bagi umat manusia. Ancaman ini sulit dikalahkan karena memiliki kekuatan yang dahsyat. Di tengah-tengah kekuatan menghadapi kedahsyatan penguasa dunia, Daniel melihat seorang yang lanjut usia. Ia adalah Allah yang berkuasa dan berdaulat. Ia adalah hakim yang memberi batas waktu kekuasaan kepada binatang-binatang tersebut. Kemudian akan datang seorang anak manusia yang dibawa ke hadapan yang lanjut usia. Segala bangsa akan mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal, tidak akan lenyap. Mengapa Tuhan memberikan penglihatan ini kepada Daniel? Pertama, sebagai cara Tuhan mempersiapkan Daniel untuk menjadi pelayannya yang setia. Kedua, karena Tuhan memahami penderitaan umatnya dan mengasihani mereka. Saudara-saudara, dunia sekarang penuh dengan kerusuhan. Perubahan yang begitu cepat menuju kehancuran. Kedahsyatan penguasa-penguasa dunia juga semakin nampak. Orang percaya digempur dengan berbagai-bagai pencobaan. Dalam situasi demikian, orang percaya diteguhkan bahwa sekalipun muncul berbagai kedahsyatan duniawi, namun semua itu akan terkalahkan dengan kekuatan dahsyat anak manusia, yakni Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Mereka yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mengalami kebinasaan kekal,
melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dimuliakanlah Kristus. Amin. Mari bersama kita berdoa. Engkau adalah Tuhan dan Allah kami, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang menyatakan sebuah kedaulatan kekuasaan yang luar biasa dahsyatnya. Dan dengan itu, siapapun yang percaya kepadamu akan diselamatkan. Kami percaya Tuhan, bahwa dalam segala keadaan hidup, gumul dan penderitaan sekalipun, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami mau sepenuhnya menggantungkan seluruh pengharapan kami dan mempercayakan hidup kami hanya di dalam kuasa-Mu, sehingga apapun yang kemudian terjadi dalam hidup kami mengimani senantiasa itu tidaklah lebih besar kuasanya dibandingkan dengan kuasa Allah yang memberikan hidup yang kekal bagi kami. Kami berdoa bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia di hari ini. Sempurnakan sukacita dan syukur segenap kekasih-kekasih kami, sehingga dalam menjalani itu, bakti mereka sandarkan dan dasarkan di dalam sebuah tanda syukur untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam tanggung jawab dan dalam keseharian. Kami berdoa bagi segenap anak-anak dan cucu-cucu kami yang dalam perjuangan mereka masing-masing, dalam pendidikan masing-masing, tumbuh kembang mereka yang sementara mencari pekerjaan, yang bekerja, yang mencari pasangan hidup, dan yang menjalani kehidupan berumah tangga. Ikat erat segenap keluarga kami untuk terus hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi pekerjaan dan usaha kami, kiranya senantiasa hikmat Tuhan terus menaungi kami, dan kami menjalankan usaha dan pekerjaan serta pelayanan kami di dalam ketulusan untuk terus berserah hanya kepada Tuhan. Segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, perteguh iman, percaya, dan harap mereka, sehingga mereka senantiasa terus berpengharapan di dalam Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang Engkau tempatkan di tengah-tengah lingkup pelayanan masing-masing, kiranya senantiasa mereka terus berjalan dalam derap pelayanan untuk setia mendengarkan suara Sang Gembala. Bapa di dalam sorga, segenap orang tua dan saudara-saudara kami yang bergumul karena kelemahan tubuh, baik itu yang dirawat di rumah-rumah mereka masing-masing, yang sementara berobat jalan, yang sementara dirawat di rumah-rumah sakit, dan dalam proses pemulihan, Engkau senantiasa menjamah dan memulihkan saudara-saudara kami. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu. Peliharakan kami sepanjang hari ini, agar kami tetap didapati oleh Tuhan, berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan di tengah-tengah kehidupan kami bersama dengan sesama kami. Di dalam dan melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat.